Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Rusuh wa salah al-jasad wal ruh wa taban nasuh l'arwah walidina walikum wa atina wa adawatikum wa amwad al-muslimin susun al-habib Ahmad bin Zain al-Habshi ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حالات أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا الله تغشاهم بالمغفرة وبركاتهم وأسرار منوارهم ورحمة النبي. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Monggo Pak Agung. Ini Bapak Kapolres Pasuruan ini datang. Tidak ada sejadah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat datang kepada Bapak Kapolres Kabupaten Pasuruan yang baru. Insyaallah nanti di penghujung majelis taklim kita akan berikan sambutan, ada perkenalan dan juga ada mungkin tausiah, sedikit pesan-pesan daripada Bapak Kapolres Kabupaten Pasuruan. Asalnya Bapak Kapolres jadi beliau Bapak Kapolres Kota Madia Pasuruan. Sekarang udah diganti dan sekarang kemarin ke sini yang baru. Sekarang beliau dipindah menjadi Kapolres Kabupaten Pasuruan. Wa yurwa, dan diriwayatkan, awwalu ma yuhasabu, ya ini betul. Awwalu ma yuhasabu, pertama yang dihisab alaihi atas ma seorang hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat, as-salatu, yaitu salat. Pertama yang dihisab di hari kiamat daripada amalnya manusia adalah salat. Fa in wujidat tammatan, jika didapatkan itu salat sempurna, gubilat wasairu amalih, diterima itu salat, wasairu amalih, dan seluruh amalnya itu abdi, itu abad. Wa in wujidat, dan jika didapatkan itu salat naqisatan, keadaannya kurang, ruddat, maka ditolak itu salat, wasairu amali, dan semua amalnya itu abad. Semua perbuatan manusia itu akan dihisab dari kiamat, dipertanggungjawabkan.
Tolong anak kecil diatur sama banser supaya nggak rame. Semua perbuatan manusia itu harus dipertanggungjawabkan di hari kiamat di hadapan Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia nanti di hari kiamat sehingga dia harus mempertanggungjawabkan 4 hal. Di hadapan Allah nanti 4 hal ini yang harus dipertanggungjawabkan. Pertama, an umrihi fima afnah, umurnya dia mulai balik sampai mati dihabiskan untuk. Bukankah manusia tadi itu telah dilengkapi organ tubuhnya oleh Tuhan? Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafataini wa hadainahu najdain. Tidakkah Allah sudah menciptakan untuk kamu kedua mata bisa melihat? Kau gunakan untuk apa matamu selama hidup? Nonton TV berapa jam, baca Quran berapa menit? Melihat orang tua berapa banyak, melihat artis berapa banyak, melihat wajahnya orang soleh berapa kali, melihat wajahnya orang yang tidak soleh berapa kali. Telinga juga demikian, dengarkan ayat Quran berapa ayat, dengarkan ayat-ayat setan. Musik-musik berapa kaset. Lisan kamu juga demikian, mengingat Tuhan kamu berapa kali, mengingat duit berapa kali, menyebut-nyebut dunia berapa sering. Umurnya kamu habiskan untuk apa? Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa an syababi fima ablah, dan di masa mudanya. Di masa mudanya digunakan untuk apa? Masa mudanya digunakan untuk apa sampai dia tua? Dulu kaki kamu kuat, kenapa nggak ke masjid? Kamu buat ngejar bola, jatuh bangun berjam-jam, pergi ke masjid berapa langkah nggak kamu gunakan? Udah lumpuh, stroke, baru pingin pergi masjid. Kamu gunakan apa? Ketika kamu kuat, muda, dan ketika kamu sudah tua renta, masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Untuk jadi bonek. Kalau udah tua cari tasbih, begitu. Wa an ilmihi madza amila fi. Yang ketiga, ini ustadz-ustadz, kiai-kiai, tokoh agama, ilmunya digunakan untuk apa? Cari duit, cari amplop, cari ketenaran, atau untuk dakwah, untuk manfaat kepada umat. Yang keempat, wa an malihi, ditanya hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapatkan harta? Cara apa kamu bisa menjadi kaya? Wa fima anfaqah, dan ke mana, untuk apa, di mana kamu menggunakan duit tadi itu? Kamu taruh di perutnya orang yang lapar? Kamu santun ke anak-anak yatim? Kamu biayakan hidup untuk orang-orang yang memerlukan? Atau kamu poya-poya, kamu buat judi, kamu buat narkoba? Semuanya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua amalnya dipertanggungjawabkan oleh Allah. Pertama yang dihisab sholat. Gimana sholatnya?
Kalau wujidat tamatan, sempurna sholatnya, nggak pernah meleset daripada waktu, malah dilaksanakan dengan berjamaah, khusyuk, ikhlas dalam sholatnya. Amal yang lainnya dianggap baik dah. Gupilat, diterima sholatnya, seluruh amalnya dianggap baik, nggak pakai dilihat lagi. Prosedurnya sholat bagus semuanya, ini cara sholatnya baik semuanya, udah yang lainnya dianggap baik. Wa in wujidat naqisatan, kalau dilihat sholatnya berantakan, haji setiap tahun tapi sholatnya nggak bener, bangun masjid 2000 tapi sholat nggak sholat, ceramah sana ceramah sini tapi nggak sholat, ruddat, ditolak sholatnya dan seluruh amalnya dia juga ditolak. Pertama yang dihisab, dipertanggungjawabkan. Karena itu nggak usah muluk-muluk jadi orang, nggak usah kamu jadi ustadz gede lah kalau sholatnya berantakan, jadi ustadz biasa aja. Nggak usah jadi dai yang luar biasa dah, jadi dai biasa aja. Kalau sholatnya nggak bener, sholatnya dibenerin, baru kamu tadi itu memperhatikan amal yang lain. Karena ini intinya pertama yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka bis shalah, perintahlah keluarga kamu melaksanakan salat, istri kamu, anak-anak kamu yang tinggal di rumah kamu, walaupun pembantu kamu, perintahkan melaksanakan salat. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya'tika, memberikan kepada kamu, birrizki, dengan rizki, min haitsu la tahtasib, sekiranya kamu tidak menyangka-nyangka. Abu Hurairah, perintahkan keluarga kamu sholat yang benar, rizkinya akan digampangkan sama Tuhan, rizki akan diberikan oleh Allah dengan gampang gitu. Abu Hurairah ini seorang sahabat di antara para sahabat yang lainnya yang disebut ashabus suffa. Kalau bahasa sekarang tunawisma, nggak punya rumah, tinggalnya di emper masjid, melarat total. Nggak punya modal, nggak punya keahlian bekerja, cuma nggak mau minta-minta Abu Hurairah ini. Dan begitu juga sahabat yang lainnya, cuma Rasulullah yang tahu keadaan mereka, selalu membantu. Padahal Nabi sendiri keadaannya pas-pasan. Gimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abu Hurairah? Abu Hurairah, sholatnya yang benar sama keluarga semuanya, jagalah berjamaah, rizkinya digampangkan nanti oleh Allah. Nih, masyarakat Sungi, Keraton, Pasuruan yang sudah istiqomah melarat, istiqomah miskin. Saya ini miskin Habib bukan dari sekarang, mulai kakek saya. Kakek miskin, bapak miskin, saya miskin. Supaya berhenti miskinnya, nggak terus turun menurun sampai ke anak dan cucu. Ini resep dari Nabi, sholatnya yang benar sama seluruh keluarga. Udah miskin sabun ayam, udah miskin ando-andoro, udah miskin judi, nggak sholat, nyanyi. Miskin dunia, miskin akhirat nanti. Nih resepnya dari Nabi, kerja semampunya, sholat yang benar seluruh keluarga, laksanakan berjamaah. Nabi menyatakan rizki kamu akan dilancarkan.
Wa misdaqu dzalik, persis itu semuanya fi qouli ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Membenarkan itu semuanya apa yang difirmankan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis salati, perintahlah ahlaka, keluarga kamu, bis salah, melaksanakan salat dengan baik, wastabir alaiya, dan sabar atas pelaksanaan salat. Kenapa? Istiqomah, tepat waktu, berjamaah. La nas'aluka rizqan, aku Allah tidak minta kepada kamu rizki. Nahnu narzuquka, aku Allah menjamin rizki kamu. Wal aqibatu littaqwa wal aqibatul mahmudah, wal aqibatu, dan akibat yang mulia, littaqwa, karena sebab bertakwa. Kamu lihat bagaimana orang dulu, ya Allah, pendidikannya biasa-biasa, nggak ada yang mendapatkan ijazah pertanian, nggak ada, tapi panennya berhasil terus. Kenapa? Sholatnya benar. Mereka nggak pernah untuk miara ikan itu sekolah di universitas, tapi tambaknya berhasil terus, panennya, tanamannya berhasil terus. Wah, Haji Rafi'i sawahnya 20 hektar, Haji Sadili tambaknya 10 hektar. Sekarang titelnya ada 200, SA, SE, SH, S gandul, es campur. Wah, hebat. Tapi sawahnya tambah entek didoli. Ahli pertanian, ahli ekonomi, tambah ke utangi. Kenapa? Sholatnya nggak bener. Sholatnya nggak bener, melarat jadinya. Long dulu itu loh. Ya Allah, pakaian kadang-kadang nggak bisa, sarungnya nyingkrang, sandal jepit sisian, tapi makmur orang dulu. Kenapa? Sholatnya bagus, istiqomahnya tinggi, nggak ada macam-macam dah. Subhanallah, sawahnya dijaga dari wereng, sawahnya dijaga dari tikus. Sekarang yang nanem sampean, yang panen tikus. Sampai sekarang lihat ulat bulu di mana-mana. Nggak tahu tuh mon saya. Baru kali ini ya ulat bulu model gini nih ya. Ribuan jutaan ulat bulu. Ya opo manae. Kalau begitu perlu dikapi ulat bulu itu. Sebenarnya ini adalah satu peringatan bagi kita, sholat atau sengkena. Ini baru tak kirim ulat bulu ini. Belum dikirim model yang lainnya. Kalau ular naga yang dikirim tambah repot sampai nanti. Ini peringatan bagi umat Islam, sholat yang benar. Masya Allah. Saya mungkin sering ya ngasih contoh sama sampean bagaimana itu ayam digampangkan rezekinya oleh Allah ya. Ayam itu paling genteng loh dapat rezeki. Eker-eker tanah dapat rezeki. Anaknya ada 8, juga bingung boy. Jagonya itu punya istri 20, yo gampang. Malah keluruk terus. Apa resepnya ya? Ayam itu kok gampang rezekinya?
Kalau macan uber-uberan dimi, kejar-kejaran dulu. Tapi kalau ayam ini paling enteng. Ternyata ayam itu paling pintar ngatur waktu, dan ayam itu paling tawakal. Kita bahas tawakalnya ayam dulu. Apa tawakalnya ayam? Ayam itu yakin kalau besok saya itu hidup berarti rezeki saya masih ada. Kalau sudah rezeki saya habis berarti menewai mati. Buktinya di rumahnya ayam itu belum pernah ayam itu nyimpen makanan. Ayam, burung, pagi keluar dari sangkarnya burung itu, ayam keluar dari kandangnya, kurungannya dalam keadaan lapar, sore pasti wareg. Ono ae sing dipangan. Pernah sampean mendapatkan ayam mati kelaparan? Kalau semut keloyongan terus kemana-mana, yang dicari apa? Makanan. Persis wong sungi. Kelayapan terus, yang dicari makanan. Waktu sholat Jumat kelayapan semut itu, cari makanan. Waktu sholat jamaat kelayapan, jam 2 malam kelayapan, yang dicari pasti makanan. Padahal semut itu loh Pak, dapat makanan 1 upo nasi, 1 biji nasi, itu insya Allah kebutuhan 1 minggu cukup. Dapat nasi dimasukkan ada di rumahnya, ya metu dolek maning. Dapat kecoa dimasukkan ke rumahnya, keluar lagi cari lagi. Dapat kerbau ditarik misalnya, keluar cari gajah. Tuama itu semut. Cuma akhirnya semut jadi hewan kecil setiap saatnya. Tidak pernah semut itu jadi gede. Dari dulu cilik terus. Begitulah orang kalau lupa sholat, lupa ibadah, dunia yang dicari, jadinya seperti semut, jadi orang kecil seterusnya. Dan akhirnya semut nggak pernah digubris, nggak diperhatikan sama orang, diinjak-injak. Begitulah orang kalau nggak perhatian dengan kewajiban agama, dia tidak punya kehormatan, dia akan diinjak-injak martabatnya. Tapi kalau ayam, coba kita pelajari ayam. Ayam itu sebelum maghrib, burung itu sebelum maghrib udah pulang ke sangkar, udah pulang ke rumahnya, pulang. Pernah sampai dapatkan burung keliling malam hari, burung hantu yang ada, pulang sebelum maghrib udah pulang, nggak pernah, kecuali kalau sudah kesasar, itu burung musafir berarti. Sebelum maghrib udah pulang. Ada di ayam di kandangnya, burung ada di sangkarnya. Udah. Kalau punya anak, duduk sama anaknya. Tapi nggak tidur. Koyok-koyok nasihat itu sama anaknya. Coba sampai atur waktunya. Sebelum maghrib pulang, duduk sama anaknya, nasihati anaknya. Nabi itu begini, nak, Rasulullah itu begini akhlaknya. Sampai maghrib tetap ada di situ, nggak tidur. Maghrib potok, dah turun sama anaknya itu masih ada gerakan begitu, tapi anteng. Begitu juga kalau Anda mau niru, setelah maghrib duduk bersama anaknya, baca Quran bareng, baca roti bareng, sampai isya sholat berjamaah bareng. Setelah itu makan seadanya, tidur, turu bete itu. Setelah isya awal itu sudah tidur. Burung-burung itu tidur sunyi, tidak ada kocehan burung, tidak ada itu suara
ayam itu. Tapi jam 2 malam udah keluruk semuanya, bangun semuanya, anak-anaknya juga begitu, rame sudah mulai, tapi tidak keluar dari kandang. Coba sampai tiru itu, awal isya udah tidur, jam 2 malam bangun seluruh keluarga tahajud. Hebat. Sampean tidak niru sama ayam, sing ditiru tikus, bengi kelayapan. Jam 2 malam nggak tidur sampai subuh tapi nggak keluar. Wah, itu tahajud, baca Quran, subuh sholat berjamaah, baca wirid sampai terbit matahari, baru ayam itu keluar. Begitu juga kalau anda tahajud sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh baca wirid, terbit matahari, sholat duha, keluar. Gagah keluar ayamnya, eker-eker antuk rizki, eker-eker antuk rizki, sampai sebelum hari pulang lagi. Anda juga begitu, setelah sholat duha keluar bekerja seadanya, insya Allah pulang akan bawa rizki yang halal. Enteng, rizkinya enteng. Kenapa? Ngatur waktunya benar, ngatur waktunya benar. Pernah enggak sampean mendapatkan ayam menggos-menggos? Pernah enggak sampean mendapatkan ayam tadi itu cari rezekinya keringetan? Enggak. Digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita mengatur waktu sebagaimana ayam mengatur waktu. Insya Allah kalau kita orang beriman, rizkinya akan dilancarkan oleh Allah. Ojo bingung-bingung sampai utang-utang, kadang-kadang utang yang bang titil, kepingin tuku panci utang, kepingin tuku taplak utang, ibu, yang bandidil, akhirnya bayar gak iso, kerepotan jadinya. Nggak usah utang-utang bu, sholat yang bener, insya Allah sampeyan taplak panci sakafan ini disediakan insya Allah. Sholat yang bener bu, ya kasihan umat Islam ini, kasihan gitu loh. Dia pikir dengan cara itu dia akan maju, padahal dia bermaksiat kepada Allah. Coba dia ikuti ajaran Allah, wal aqibatu littaqwa, kata Allah, akibat yang mulia akan diberikan karena sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ini? Wa qala Atha al-Khurasani, dan berkata Atha al-Khurasani, ma min abdin yasjudu lillah, tidak ada seorang hamba yang sujud karena Allah, sujud kepada Allah, sajdatan, satu kali sujudan, fi buqatin, di satu lahan tanah, mim bigha'il ardi, daripada lahan-lahan bumi, illa, kecuali syahidat, akan bersaksi itu buk'ah, akan bersaksi itu lahan daripada bumi, lahu, bagi itu abad hamba, yaumal qiyamah, di hari kiamat, wabakat, dan menangis itu buk'ah lahan, di atas itu abad, atas itu hamba, yauma yamutu, di hari yamutu, mati itu abad hamba. Tidak ada seorang yang sujud sekali aja di bumi, kecuali bumi yang disujuti itu nanti di hari kiamat menjadi saksi. Ya Allah, ini hamba pernah sujud di atasku, kata bumi.
Dan kalau dia mati, orang yang sujud ini nangis bumi, siapa yang mau sujud lagi di atasku, gitu. Ditangisi sama bumi. Tapi kalau nggak pernah sujud, bongko ojo tangi maning. Masya Allah. Sebenarnya orang itu Pak, ada ketergantungan dengan alam ya. Orang itu ada ketergantungan dengan alam. Alam semuanya ini ada ketergantungan dengan pencipta alam. Sampean mau makan nih, sampean mau makan. Sampean butuh sawah, kan begitu? Ada sawah juga sampean butuh petani. Ada petani berarti juga butuh dengan alat berujul sawah. Alat berujul sawah berarti butuh dengan pabrik alat berujul sawah. Pabrik itu butuh dengan pegawai ribuan pegawai berarti. Pegawai semuanya tadi itu juga butuh nggarapnya dengan besi atau baja. Baja juga butuh pabrik baja. Pabrik baja butuh ribuan karyawan. Pabrik baja perlu dengan biji baja. Berarti butuh orang yang mendapatkan biji baja. Biji baja membutuhkan, untuk mendapatkan biji baja membutuhkan alatnya. Alat tadi itu butuh pabrik lagi, pabrik butuh pegawai lagi. Berarti perlu jutaan orang untuk menggarap sawah. Kemudian perlu air, perlu bor. Bor itu perlu pipa. Pipa itu perlu pabrik. Pabrik itu perlu pegawai. Pabriknya itu juga perlu mesin. Mesin itu perlu tenaga ahli. Tenaga ahli perlu bahan. Terus demikian kaitannya. Begitu juga ketika menggarap sawah, perlu bibit unggul. Bibit unggul itu perlu keahlian. Keahlian itu perlu ilmu. Ilmu itu perlu universitas. Universitas itu perlu dosen, perlu mahasiswa, perlu bangunan. Bangunan itu perlu tukang bangunan, perlu semen, perlu pabrik semen, perlu pegawai. Waduh, ada keterkaitan itu semuanya. Perlu juga pupuk. Pupuk itu perlu pabrik. Pabrik itu perlu mesin. Waduh, kalau kita hitung, lo gai urusan albadoku wal manganu asak piringu, itu kita keterkaitan dengan alam begitu banyak. Perlu bumi, perlu air, perlu bibit, perlu orang-orang yang jadi perantara, yang membuatkan mesin, yang membuatkan pupuk, perlu matahari, perlu langit, perlu hujan, perlu cuaca. Keterkaitan dengan alam. Karena itu makanan kita ini, yang kita makan nasi ini, kalau kita nggak sholat, nggak setuju, mereka marah Pak. Setiap butiran nasi marah, buminya marah, airnya marah. Kenapa? Kamu makan rizki Tuhanmu, tapi kamu telah maksiat kepada Tuhanmu. Bumi ini nggak setuju kalau sampai ini maksiat. Langit ini nggak setuju. Makhluk Allah ini semuanya nggak setuju. Tapi kalau Anda taat, semuanya seneng. Yang kamu makan seneng, yang kamu minum seneng, yang kamu pakai pakaian seneng, bumi seneng, langit seneng, semuanya cinta kepada kamu. Karena itu kalau mati orang yang taat, ditangisi sama alam ini semuanya. Kalau orang yang maksiat mati, mereka akan jadi saksi nanti di hari kiamat atas keburukannya. Tapi kalau orang yang taat mati, mereka akan menjadi saksi atas kebaikannya. Karena itu dikatakan tidak ada seorang yang sholat di satu bumi kecuali akan menjadi saksi atas kebaikannya di hari kiamat. Dan nanti bumi ini akan menangis ketika dia mati. Nah, kalau orang itu mati ditangisi sama orang itu, tandanya orang baik.
Kalau ada anak bayi lahir, semuanya tertawa, seneng alhamdulillah. Kalau orang itu baik mati, semuanya susah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Susah. Sopo sing ganteni? Siapa yang jadi pengganti? Jangan kebalik. Kalau mati, alhamdulillah, senyum semuanya. Wong elek ini berarti. Alhamdulillah, bongko pitikku selamat. Sing nyolongi pitik. Alhamdulillah, mati preman, hartaku selamat. Seneng orang-orang ditinggal mati. Wah, itu tandanya orang jelek itu. Orang yang baik kalau mati semuanya merasa kehilangan, bumi kehilangan, alam semuanya kehilangan, semua kita semuanya menjadi orang yang baik. Hadirin sekalian dan hadirat yang rahmati Allah, dengarkan pesan-pesan daripada Bapak Kapolres Kabupaten Pasuruan, Bapak Agung. Ya, beliau baik sekali, alhamdulillah, kerjasama selalu dengan kita di Kota Madia untuk kepentingan dakwah dan selalu mendukung untuk kepentingan dakwah. Karena itu dengarkan baik-baik dan kita semuanya patuhi itu semuanya, sehingga ada kerjasama antara aparat dan ulama dan juga rakyat semuanya, masyarakat semuanya. Waktu kami persilakan kepada Bapak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi yang sehat, hidup di pinggir sawah, udaranya segar. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati, saya muliakan sahabat saya Habib Taufik, yang saya hormati seluruh jamaah Ba'dal Subuh yang pagi ini hadir di Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Keraton ini. Marilah tiada henti-hentinya kita selalu ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai hari ini, sampai saat ini, beliau Allah Subhanahu wa ta'ala masih mau memberikan nikmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, yang seringkali itu tidak kita sadari, karena sering kita lupa nikmat itu hanya identik dengan uang, padahal tidak. Pagi ini kita telah diberikan nikmat dan hidayah, nikmat waktu luang, karena tidak semua orang memiliki waktu luang untuk bisa hadir di tempat seperti ini. Nikmat kesehatan, karena kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, dan insya Allah tambah sehat lagi karena kita bisa menghirup udara yang segar. Sebab kalau kita sekarang ini masih tidur di rumah, insya Allah juga
menjadi tidak sehat. Kita juga diberikan hidayah oleh Allah karena kita termasuk yang terpilih bisa hadir dan mau hadir pada acara-acara yang seperti ini. Karena tidak semua orang bisa hadir di tempat ini dengan kegiatannya masing-masing. Mungkin alasannya sibuk, mungkin alasannya ada keperluan, padahal sebenarnya itu karena hidayah Allah dengan sebab-sebab yang kita tidak tahu, tidak bisa kita nalar dengan nalar manusia. Habib Taufik yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus karena saya diberikan waktu untuk duduk di tempat duduk yang empuk ini pagi ini, tempat duduknya Habib Taufik, karena tidak semua orang bisa duduk di tempat seperti ini. Betul bukan? Nah, betul. Matur nuwun. Semoga kerjasama, semoga silaturahim yang terus saya cita-citakan antara polisi. Saya sampaikan jangan nyebut aparat, nanti kesannya aparat itu menakutkan, tukang nangkep orang. Polisi dan ulama, ulama dan polisi harus dan selalu bisa kompak dan bersatu. Saya dapat bimbingan banyak dari Habib Taufik dan ulama-ulama yang lain untuk sama-sama melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tugasnya polisi dan masyarakat itu tugasnya polisi dan ulama itu hampir sama. Ulama itu mengajak umat untuk tidak meninggalkan ajaran agama Islam. Polisi melarang orang berbuat kejahatan. Kira-kira sama mboten ini? Sama. Karena sudah sama tugasnya, ya kita harus selalu bersama-sama, polisi dan ulama itu. Sehingga insya Allah masyarakat itu menjadi aman. Kalau sudah aman hidupnya, nyaman dan tentram. Kalau sudah nyaman dan tentram, mau mencari pekerjaan nyaman, gampang, suasananya aman, imannya selalu meningkat karena selalu ditempa oleh para ulama-ulama itu. Rezekinya tambah lancar, tambah gangsar, kata orang Jawa itu. Pembangunan juga makin lancar kalau suasananya aman, tidak ada yang mengganggu. Ini kira-kira kenapa saya berada di tempat seperti ini pagi ini. Dan insya Allah harapan saya semoga Habib Taufik juga selalu mendukung dan berkenan bersama-sama saya. Saya mau nunut pengajiannya Habib Taufik di mana-mana, sehingga saya juga bisa dekat dengan masyarakat, masyarakat juga tidak bisa dekat dengan saya. Kemudian yang kedua, atas seizin Habib Taufik tadi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Yuda Wibowo, tapi panggilannya Agung saja, biar nggak sulit nanti. Saya aslinya dari Jawa Tengah, dari Pati. Kalau istri saya dari Rembang, dari Lasem sana.
selama kurang lebih 10 bulan saya ditugaskan sebagai Kapolres Pasuruan Kota di Kota Madya. Sejak 3 hari yang lalu saya dipindahkan menjadi Kapolres Kabupaten Pasuruan yang kantornya ada di Bangil. Cita-cita dan harapan saya sejak di kota akan saya lanjutkan selama saya menjabat di Kabupaten Pasuruan, Polres Kabupaten Pasuruan. Cita-cita untuk bersama-sama dengan ulama membangun suasana yang aman dan tentram di Kabupaten Pasuruan. Kenapa saya harus memperkenalkan diri? Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah saling mengenal, panjenengan semua Bapak Ibu kenal saya juga kenal panjenengan. Nantinya akan terjalin komunikasi yang baik. Saya atau kita bisa saling bertegur sapa, saling memberikan informasi. Sampean tidak lagi takut kalau urusan polisi, mau bikin SIM karena nggak kenal polisi, cari calo. Iya kan, harganya 110.000 karena ketemu calo menjadi 400.000. Harusnya jadi 4 SIM. Harusnya jadi 4 SIM tapi cuma dapat 1 SIM kita. Ini kemarin kita praktekkan di depan Masjid Jami. Saya minta tolong Habib Taufik sampaikan. Ya kita uji di alun-alun sana. Yang lulus kita luluskan, yang tidak lulus kalau masih kurangnya sedikit-sedikit ya karena yang bawa Habib Taufik ya luluskan sajalah gitu. Murah meriah. Ini yang paling gampang. Kenapa kita saling mengenal? Yang kedua, kalau ada polisi yang nakal, sampai cerita saja kepada saya. Wah, tukang polisi tetangga saya ini Pak, tukang meres orang, tukang minta duit, backingi judi. Nah, ini malu saya kalau ada seperti itu. Sampai kalau masih sungkan sama saya, laporkan Habib Taufik itu. Pasti nanti dihukum. Ini kan bermanfaat untuk kita semua. Leres mboten? Nah, itulah. Termasuk juga kalau sudah saling mengenal. Nek panjenengan kepengen ngepek mantu polisi, bisa takok saya, tanya ke saya. Pak itu udah punya istri belum Pak? Saya punya anak cantik nih Pak. Kalau mau kita berjodoh. Saya bisa sedikit memaksa itu sama anak buah saya itu. Terus kawin noy kalau bapaknya sugih itu. Jamaahnya Habib Taufik lagi ditanggung halal gitu. Sekarang banyak yang tidak halal masalahnya. Ini yang sepele-sepele. Bapak Ibu sekalian, jadi perkenalan kita, saya berharap tidak hanya berakhir dan selesai pada kesempatan ini di sini, tapi hendaknya akan terus berlanjut menjadi silaturahim yang baik, yang bermanfaat buat kebaikan kita semua. Selanjutnya saya ingin sedikit cerita, boleh Bib ya? Alhamdulillah. Sedikit aja, saya ingin cerita 2 hal tentang kejadian-kejadian yang sekarang banyak kita lihat, kita dengar baik melalui koran maupun televisi. Pertama itu terorisme, teror, orang yang suka ngebom itu, teroris itu. Teroris itu ada di mana? Ada di mana-mana. Di pondok pesantren ada teroris enggak? Ada. Habib Taufik pernah cerita. Di pondok di daerah mana itu? Banyuwangi atau mana itu?
Ada teror yang nyusup ke pondok pesantren, bawa kepentingan-kepentingan tertentu, pura-pura dia mau mondok. Setelah diamat-amati oleh pengasuh pondok, kegiatannya kok nyeleneh. Tiap malam kalau telepon sembunyi-sembunyi, SMS sembunyi-sembunyi, main internet, bisa hubungan kemana-mana. Atas kejelian dari pengasuh pondok, dipanggil, disita laptopnya, dibuka handphonenya, luar biasa. Baru terungkap kalau dia itu suruhan orang-orang tertentu yang mempunyai tujuan tidak baik kepada kita semua. Nah, kalau di pondok saja sudah seperti itu, di masyarakat juga saya yakin bisa terjadi hal yang sama. Tapi beberapa waktu saya sering bertemu dengan alim ulama, saya besarkan beliau semua hatinya. Saya yakin di Pasuruan ini tidak akan hidup teroris-teroris yang semacam itu. Karena kita memiliki kepedulian yang tinggi. Karena iman kita sudah tidak bisa lagi dibelok-belokkan. Karena banyaknya alim ulama yang terus dan selalu mengajak kita di dalam kebaikan. Saya hanya ingin bagaimana ngatasi terorisme itu. Tidak sulit dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Kita semua ini, masyarakat ini hidup bersama-sama dengan masyarakat yang lain, saling bertetangga. Jadi kuncinya hanya kita saling mengenal tetangga kita, hubungan yang baik antar tetangga. Kalau ada orang-orang asing yang tiba-tiba kos, yang tiba-tiba datang di rumah tetangga kita, tidak jelas identitasnya, nah ini perlu kita waspadai dengan positif, bukan main hakim sendiri. Takmir masjidnya lah, RT RW-nya, tokoh masyarakatnya menanyakan identitas yang bersangkutan. Apalagi kampung-kampung yang dekat dengan pabrik, biasanya banyak pegawai atau karyawan yang kos di sekitar kita. Harus ditata, harus ditanya dengan jelas identitasnya, aktivitasnya diketahui. Panjenengan yang lebih tahu daripada saya, karena sekian banyak masyarakat di Kabupaten Pasuruan itu, polisinya hanya ada di beberapa tempat saja, jadi tidak bisa ngawasi satu persatu masyarakat yang ada di seluruh kabupaten itu. Nah, kalau panjenengan semua sudah mengetahui atau menemukan orang-orang yang demikian, laporkan saja kepada polisi yang ada di kampung, yang ada di kecamatan panjenengan. Atau kalau tidak, kalau di sini laporkan kepada Habib Taufik, supaya kita bisa mendeteksi siapa sebenarnya orang itu. Belum tentu salah orang itu, tapi minimal kita akan mencari kebenaran dan informasi tentang orang itu serta alasannya kenapa mereka ada di sana. Mungkin juga dia melarikan diri dari rumahnya karena dia putus pacarnya, bisa. Jadi bukan harus teroris orang-orangnya seperti itu. Tetapi tadi adalah salah satu cara yang paling murah, yang paling tepat untuk kita bisa mencegah masuknya teroris di tengah-tengah kita. Jangan beranggapan mereka itu orang Islam, karena yang dibom itu juga orang Islam semua. Kecuali kalau yang dibom itu orang Amerika sana, atau dia ngebomnya di Amerika sana, mungkin perlu kita bantu untuk urunan itu, membiayai kegiatannya mereka. Tapi yang dibom itu orang-orang Islam,
lagi belanja di mall dibom, lagi sholat Jumat dibom. Nah, itu kan berarti bukan orang Islam itu. Karena Islam tidak mengajarkan yang demikian. Tidak ada contoh yang demikian oleh para pendahulu kita. Itu yang pertama yang sering terjadi dan sudah harus kita antisipasi sejak dini. Yang kedua yang terjadi atau yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan itu adalah kehilangan sepeda motor. Ini kenapa kok maling itu seneng ngincer sepeda motor? Karena sepeda motor sekarang seperti kacang goreng. Satu rumah itu ada 3, ada 4, minimal 1, minimal 2 lah. Kenapa demikian ya? Karena kita ini sudah makin kaya. Kita sadari kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, kita itu sekarang lebih makmur. Alhamdulillah. Karena dari upaya-upaya dari para ulama untuk kita selalu meningkatkan iman dan takwa, sholat kita, rezeki kita menjadi lancar. Kemudian dari para dealer itu juga mudah. Sekarang kalau mau ngutang sepeda motor tuh datang itu. Ada acara sunatan aja, dealernya datang ke kampung itu, sambil bawa sepeda motor taruh di mobil. 500.000 dapat sepeda motor sekarang. Makanya seperti kacang goreng. Karena banyaknya sepeda motor, masyarakat itu belum ngerti cara ngamankan. Ya orang-orang yang kepingin melakukan kejahatan dengan mencuri sepeda motornya itu, ya diincerlah sepeda motor kita itu. Apalagi gampang sekali. Dari beberapa maling yang sudah saya tangkap, banyak sekali. Kalau saya suruh praktek mencuri sepeda motor, waktunya tidak lebih dari 2 menit. 2 menit itu kalau kita hitung 1, 2 itu hanya sampai hitungan 120. Jadi begitu cepat. Dia menggunakan kunci T yang dari baja itu, masukkan ke kontak, paksa krek, udah nyambung talinya, starter hilang. Itu yang sering terjadi. Nah, bagaimana cara ngatasinya Pak polisinya? Gampang. Beberapa waktu dari pihak polisi sudah berkirim surat kepada dealer-dealer itu untuk memberikan kunci tambahan, kunci pengaman di sepeda motor supaya tidak gampang dicuri orang. Sekarang kan sudah ada itu, sepeda motor itu ada kuncinya yang kita kunci pakai bonggolnya, kontak gitu. Itu harus digunakan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kalau kita parkir, cari tempat parkir yang aman. Kalau ada tukang parkirnya, sampaikan, Pak, nitip. Kita ngomong sama kita tidak ngomong kan tetap bayar kalau parkir itu. Ya kan lebih bagus ngomong, Pak, nitip ya. Terus kita kunci 2 kali. Kunci kontak, kunci bonggol sebagai pengamannya itu. Kalau tidak ada tukang parkirnya, upayakan kita bisa melihat kendaraan itu. Kalau parkir di rumah itu buru-buru, masuk pekarangan, dikunci setir saja, tinggal ke dalam rumah, 2 menit hilang. Karena tidak terlihat, pagernya tidak terkunci, dan seringkali kita lupa, kita merasa aman, ini rumah kita sendiri, kontaknya ketinggalan. Itu sama saja panjenengan nyuruh, iki lho, jupuken sepeda motorku. Karena mereka, para pencuri sepeda motor ini selalu berkeliling, jalan-jalan bersepeda motor dengan teman-temannya itu. Seperti wisata gitu. Nanti lihat rumah,
kanan kiri, oh kok sepeda motor nganggur, bagus, dilihat sepi, diambil. Seperti itu, tidak berhenti di satu tempat, dia terus berputar kemana-mana. Pas lewat keraton ada yang terlena, ya hilang sepeda motornya. Tapi kalau tadi kita kunci dengan kunci pengaman, parkirnya ada tukang parkir, kalaupun tidak ada tukang parkir, terlihat gampang dilihat, atau di tempat parkir yang aman sehingga mereka tidak bisa ngambil, maka kejahatan-kejahatan seperti itu dapat kita cegah sedini mungkin. Ada satu cara lagi, tetapi ini perlu biaya, menggunakan kunci rahasia bayar itu ke bengkel-bengkel itu biasanya. Jadi kalau bukan kita yang pemilik sepeda motor ini, tidak bisa bunyi itu sepeda motor itu di starter itu, karena ada kunci rahasia yang hanya kita yang tahu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan sewaktu saya dinas di Polres Kota, untuk meningkatkan motivasi masyarakat, untuk menambah semangat masyarakat, saya membuat sayembara. Saya pasang pengumuman-pengumuman, yang bisa nangkep maling sepeda motor, tak kasih hadiah 1 juta. Itu dilihat di kota ada itu. 1 juta ini Pak, tapi jangan dipukuli, nanti kalau mati sampean malah dihukum. Ditangkap saja, sepeda motor yang dicuri itu diserahkan ke polisi, sampean pulang bawa uang 1 juta, super halal, ya enggak? Sampean dapat pahala, juga dapat hadiah. Itu waktu di kota. Karena saya ini baru 3 hari di kabupaten, saya kepengen neruskan program itu supaya tidak ada lagi maling-maling sepeda motor itu memiliki kesempatan. Saya yakin kalau kita kehilangan sepeda motor itu sedih, kehilangan uang 5.000 aja sedih ya, getun gitu. No endi duitku, apalagi kehilangan sepeda motor, apalagi yang sudah lunas itu. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang bisa saya titipkan kepada panjenengan semua, masalah-masalah teror dan masalah pencurian sepeda motor. Yang lain-lain nanti kalau kita lanjutkan, waktunya tidak mencukupi. Nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, untuk saya bisa juga menyampaikan masalah-masalah yang lain. Jadi harapan saya tadi yang lebih esensi adalah pertemuan kita, perkenalan kita, saya berharap tidak berhenti pada saat ini saja, tetapi harus berlanjut untuk kebaikan kita semua. Panjenengan tidak usah takut. Kalau mau datang ke kantor saya, datang saja. Kalau dilarang sama penjaga, dulu Pak Kapolres nggak ngomong begitu kok Pak. Boleh, bebas datang ke kantor. Pakai sarung, boleh. Boleh, karena Kapolda saya itu Pak Untung Rajab itu juga ustadz. Polisi pakai sarung boleh. Karena memang seperti ini alamnya. Tidak boleh kita melawan alamnya. Ya cuma kalau pas lagi ngatur lalu lintas ya jangan pakai sarung. Nanti nggak ada yang takut dikira polisi yang tidak waras. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih kepada Habib Taufik dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah. Semoga niat baik kita diridhoi oleh Allah, dicatat itu sebagai amal perbuatan kita, dan insya Allah kita semua bersama keluarga kita selalu dimuliakan oleh Allah, dunia dan akhirat kita, dimudahkan segala urusan kita. Allahumma sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Agung atas pesan-pesannya. Pesan pertama, awas bahaya teroris. Teroris itu bukan memperjuangkan Islam, tapi membuat kekacauan. Kemarin dulu di Cirebon, teroris tadi itu pura-pura sholat Jumat, meledakkan diri, ada di Cirebon di masjid kepolisian. Korbannya 27, tapi nggak mati, yang mati terorisnya sendiri, kapok. Karena itu hati-hati. Nah, kemudian yang kedua, sepeda motor harus dilengkapi dengan kunci tambahan kalau kepingin aman. Bener Pak, di sini waktu sholat Jumat beberapa bulan yang lalu, pas orang-orang sholat ada yang nyuri sepeda motor, ndak iso nguber. Cuma akhirnya kita bentuk parkir dan ada yang menjaga, sampai sekarang aman, alhamdulillah. Itu berarti memang harus ada kunci tambahan, malingi wis wani sebabnya. Dan kesempatan bagi Banser, bagi Hansip, cekelen sepeda motornya, kalau ada maling sak malingi, bawa ke Polres Pasuruan untuk 1 juta. Ya lumayan, cuma ojo ngarang, ono wong biasa diwarah maling. Itu tidak benar kalau begitu itu. Ya tentunya ada penyelidikan dulu ya, apakah itu fitnahan atau memang benar-benar dia sebagai maling. Itu kemudian untuk isu-isu yang lainnya sampai kasih informasi kepada kepolisian. Nah sekarang saya mau lapor sama Bapak Kapolres bahwa di Sungi ini ada andok-andoro Pak, tolong dibereskan. Tolong dibereskan, dioperasi, ini tidak biasa. Kemudian ada juga orang-orang yang mabuk-mabukan, itu sangat meresahkan, tolong juga dibereskan. Insya Allah mulai hari ini tidak ada lagi andok-andoro, amin. Mudah-mudahan Bapak Agung Allah beri kekuatan untuk bisa memikul amanat ini dan sukses insya Allah melaksanakan amanat. Ini didengarkan oleh seluruh masyarakat Pasuruan Pak Agung, karena ini masuk radio ini. Jadi semua pesan-pesannya insya Allah akan manfaat. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.